Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah haru seorang pembantu rumah tangga yang tanpa sengaja menemukan foto masa kecilnya di rumah majikannya. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hari itu, langit biru terbentang luas, seolah memberikan restu kepada Sumiati yang melangkah gugup memasuki kehidupan barunya. Sumiati, seorang perempuan muda berusia 24 tahun, menatap gerbang besar rumah keluarga Sutanto dengan perasaan yang campur aduk. Ia berdiri sejenak, mengambil nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang. Rumah yang akan menjadi tempatnya bekerja itu tidak hanya mewah, tapi juga simbol dari dunia yang jauh berbeda dari kehidupannya yang sederhana. Sumiati memandang tas kain lusuh yang tergantung di bahunya, sebuah kontras yang mencolok dengan kemewahan yang kini menghadang di depan matanya. "Ya Allah, mudahkanlah langkahku," bisiknya, mengingatkan diri akan ketawakalan yang selalu diajarkan ibu angkatnya, Sari Kusuma. Dengan langkah yang masih ragu, Sumiati melangkah memasuki halaman rumah, mengagumi setiap detail arsitektur yang indah namun begitu asing baginya. Dia berhenti sebentar, memperhatikan cara sinar matahari menari di atas air mancur yang berkilauan, menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Ada kedamaian yang aneh di sana, berbeda dengan keheningan yang biasanya ia temukan di rumah sederhananya. Sumiati kemudian disambut oleh Budi Surya, kepala pelayan yang mengawasinya dari atas hingga bawah dengan tatapan yang sulit dia baca. "Selamat datang di kediaman keluarga Sutanto. Anda Sumiati, bukan?" tanyanya dengan suara yang berwibawa. "Benar, Pak, saya Sumiati," jawabnya, suaranya sedikit bergetar. Budi mengangguk dan mempersilakan Sumiati mengikutinya masuk. Mereka melewati koridor yang dihiasi dengan lukisan-lukisan besar dan lampu gantung yang elegan. Masing-masing detail rumah itu menceritakan kisah kebesaran dan kekayaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di balik semua itu, Sumiati merasakan sebuah beban. Seolah-olah setiap langkahnya di rumah itu mengingatkannya pada jarak antara dunianya dan dunia tempat ia kini berpijak. "Saya harap Anda dapat menjalankan tugas dengan baik." "Keluarga Sutanto menghargai ketelitian dan kesungguhan," ujar Budi, suaranya datar. Sumiati mengangguk, hatinya berdesir. Ia mengingat nasihat ibunya, "Dimanapun kamu berada, Sumiati, jadilah seperti air yang mengalir, bisa menyesuaikan diri di mana saja tanpa harus kehilangan esensi dirimu." Sambil berjalan, Sumiati memandang keluar jendela, memperhatikan taman yang luas dan terawat. Ia tahu, pekerjaan ini bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga menguji keteguhan imannya dalam menghadapi tantangan. Ia bertekad untuk tidak hanya menjadi pembantu yang baik, tetapi juga seorang yang kuat dalam iman, sabar menghadapi ujian, dan selalu mengingat bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ketika mereka sampai di ruang utama, Budi menunjukkan kepada Sumiati area yang harus dibersihkan. "Pastikan tidak ada debu yang tersisa," perintahnya ketat. Sumiati mengangguk, memperhatikan setiap sudut ruangan yang harus ia jaga kebersihannya. Sudah menjadi niatnya untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, sebagai bentuk ibadahnya dalam menjalankan tugas sehari-hari. Setiap gesekan kain pel, setiap sapuan brom, ia niatkan untuk mencari ridho Allah, mengingat bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas adalah bentuk ibadah yang berharga. Sambil bekerja, Sumiati merenung, mungkin ini adalah cara Allah mengajarkannya, bahwa setiap ruangan mewah ini, setiap hiasan yang indah, tidak lebih berharga di mata Allah daripada keikhlasan dan ketulusan dalam menjalankan tugas sekecil apapun. Ini adalah pelajarannya, di rumah yang besar ini, di antara kemewahan yang jauh dari dunianya, bahwa hati yang bersih adalah lebih penting daripada semua kemewahan dunia. Setelah beberapa jam bekerja di rumah keluarga Sutanto, Sumiati mulai merasa lebih terbiasa dengan rutinitas barunya. Meskipun begitu, setiap kali ia berpapasan dengan lukisan atau cermin besar yang menghiasi dinding, ada perasaan tidak nyaman yang terselip di hatinya, seolah-olah setiap refleksi dirinya menyimpan cerita yang belum terungkap. Hari itu,
Saat matahari mulai condong ke barat dan sinar matahari perlahan menyeruak melalui jendela-jendela besar, Sumiati diberi tugas untuk membersihkan ruang utama, sebuah ruangan luas dengan perapian besar yang elegan. Sesuai instruksi, ia mulai dari satu sudut ruangan, mengelap debu dan memastikan setiap permukaan berkilau sempurna. Sambil bekerja, Sumiati mencoba mengingat nasihat ibunya tentang sabar dan sholat. Ia tahu, dalam Islam, sabar bukan sekedar menahan diri dari emosi, tapi juga tetap berusaha dengan penuh harapan dan keikhlasan. Oleh karena itu, ia menyelipkan doa dalam setiap gerakan, berharap Allah akan memudahkan dan memberkahi pekerjaannya. Saat mengelap debu dari perapian, sesuatu yang tidak terduga menarik perhatiannya. Sebuah bingkai foto kecil, terletak agak tersembunyi di sudut perapian, tampak berbeda dari dekorasi yang lain. Dengan hati-hati, Sumiati mengambilnya dan mengusap debu yang menempel. Ketika debu tersebar dan gambar mulai jelas, napasnya tercekat. Di dalam bingkai itu, ada foto seorang gadis kecil yang tersenyum, dengan latar belakang yang terlihat familiar. Dengan jantung berdebar, Sumiati memerhatikan lebih dekat. Gadis kecil dalam foto itu memiliki ciri khas yang sama dengannya. Senyum yang sama, bentuk wajah yang sama, bahkan bekas luka kecil di atas alis kirinya yang ia ketahui sangat baik. Tidak mungkin, gumamnya, foto ini adalah saya? Sumiati berdiri terpaku, memegang bingkai foto dengan tangan gemetar. Bagaimana mungkin foto masa kecilnya bisa berada di sebuah rumah mewah ini, di tangan orang yang tidak ia kenal? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di dalam benaknya, menimbulkan gelombang kebingungan dan kekhawatiran. Tapi, mengingat kembali ajaran Islam tentang qada dan hadar, ketentuan dan takdir, Sumiati mengambil nafas dalam dan berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah hikmah di balik ini semua." Setelah menenangkan diri, Sumiati memutuskan untuk mencari jawaban. Ia tahu dalam Islam diajarkan untuk mencari ilmu dan kebenaran, untuk tidak hanya menerima keadaan tanpa pemahaman. Menggunakan momen ini sebagai kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang dirinya mungkin adalah cara Allah menunjukkan jalan kepadanya. Sumiati meletakkan foto itu kembali di tempat semula, namun kali ini dengan pikiran yang berbeda. Foto itu bukan sekadar bagian dari debu dan puing yang ia bersihkan, tetapi sebuah kunci ke masa lalunya yang mungkin akan membuka banyak pintu yang selama ini terkunci. Kembali ke pekerjaannya, Sumiati merenungkan bahwa setiap manusia memiliki cerita yang tidak diketahui orang lain, seperti dirinya, yang menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Ia memohon pada Allah untuk kekuatan, agar ia bisa menghadapi apapun yang mungkin terungkap, dengan hati yang sabar dan jiwa yang tenang. Bab ini menutup dengan Sumiati yang kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun kali ini dengan tekad yang baru, untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi dengan keberanian dan kepercayaan bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuannya untuk dihadapi. Sumiati tidak bisa mengalihkan pikirannya dari foto yang ditemukannya. Setiap kali ia mencoba fokus pada pekerjaannya, bayangan gadis kecil di foto itu mengambang kembali ke permukaan pikirannya. Sebuah perasaan aneh mendorongnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang keberadaan fotonya di rumah mewah ini. Sebuah misteri yang tampaknya menghubungkan dirinya dengan keluarga Sutanto lebih dalam daripada yang ia duga. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam membersihkan dengan pikiran yang bergejolak, akhirnya Sumiati memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia menunggu hingga rumah menjadi lebih sunyi, mencari kesempatan untuk berbicara langsung dengan Arif Sutanto, sang pemilik rumah yang selama ini hanya ia kenal dari jarak jauh. Arif Sutanto, seorang pria berwibawa dengan mata yang selalu tampak memikirkan banyak hal, ditemui Sumiati di perpustakaan rumah, sebuah ruangan yang luas dengan rak-rak buku yang mengesankan dan meja kerja yang penuh dengan dokumen. Dengan hati yang berdebar, Sumiati mengetuk pintu perlahan. "Maaf, Tuan Arif, bisa saya ganggu sebentar?" tanya Sumiati dengan suara yang mencoba terdengar tenang. Arif menoleh dari meja kerjanya, dengan ekspresi terkejut yang cepat dia sembunyikan. "Tentu, silakan," jawabnya, sambil menunjuk kursi di depannya. "Ada apa, Sumiati?" Mengumpulkan seluruh keberanian, Sumiati memulai, "Saya menemukan sesuatu hari ini yang membuat saya bingung, Tuan." "Oh, apa itu?" Arif tampaknya mencoba membaca situasi. Sikapnya serius tetapi tidak menunjukkan emosi apapun. Sumiati mengambil nafas dalam-dalam, memohon kekuatan dari Allah untuk memberinya kata-kata yang tepat. "Saya menemukan foto diri saya ketika masih kecil, di atas perapian di ruang utama. Saya ingin tahu,
mengapa foto saya ada di rumah ini?" Ekspresi Arif berubah seketika, seolah mencoba menyembunyikan sesuatu. Dia berhenti sejenak, memandangi Sumiati, seakan-akan menimbang apa yang harus dijawab. "Mungkin hanya kebetulan. Sumiati, mungkin itu bukan kamu di foto tersebut." Sumiati merasa tidak puas dengan jawaban itu. "Tapi saya yakin itu saya, Tuan. Saya kenal wajah saya. Saya hanya ingin tahu, bagaimana mungkin foto saya bisa berada di sini?" Dalam Islam, diajarkan untuk mencari kebenaran dan meminta penjelasan ketika ada hal yang tidak jelas. Mengikuti ini, Sumiati merasa penting untuk mendapatkan penjelasan yang jelas, sebagai bagian dari haknya untuk memahami situasi yang mungkin mempengaruhi hidupnya. Arif menarik nafas dalam, kemudian berkata dengan suara lebih lembut, "Sumiati, ada hal-hal di masa lalu yang terkadang lebih baik tidak diungkit kembali." Namun, Sumiati tidak bisa menerima ini sebagai jawaban. Dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap informasi adalah haknya untuk diketahui, terutama jika itu berkaitan dengan asal-usul dan identitasnya sendiri. "Tapi Tuan," desak Sumiati, "dalam Al-Quran, Allah mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran harus diungkapkan, dan tidak ada yang harus ditakuti jika kita berada di jalan yang benar. Saya memohon kejelasan, bukan untuk mengadili siapapun." Arif tampak terguncang oleh ketegasan Sumiati, dan setelah momen hening yang panjang, ia akhirnya berkata, "Sumiati, mungkin kita akan berbicara lain kali. Saya perlu waktu untuk memikirkan bagaimana menjawab pertanyaanmu." Sumiati berdiri, tahu bahwa ia telah melangkah lebih jauh dari yang ia duga. "Terima kasih, Tuan Arif. Saya akan menunggu," katanya dengan hormat, meninggalkan ruangan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Saat keluar dari perpustakaan, Sumiati merenungkan bahwa pencarian kebenaran adalah jalan yang panjang dan penuh tantangan. Namun, ia bertekad untuk melanjutkan, mengandalkan kepercayaan bahwa Allah akan membimbingnya melalui kegelapan menuju cahaya pengetahuan dan pemahaman yang benar. Dengan setiap langkah yang ia ambil, ia memohon pada Allah untuk kekuatan, kesabaran, dan kejelasan dalam perjalanan mencari identitasnya. Malam itu, setelah percakapan singkat dengan Tuan Arif yang meninggalkan lebih banyak tanya daripada jawaban, Sumiati merasa gelisah. Ia berjalan kembali ke kamarnya yang sederhana di rumah itu, berusaha menenangkan gelombang emosi yang menerpanya. Ia menyadari bahwa misteri ini mungkin lebih besar dan lebih rumit dari yang bisa ia bayangkan. Dalam kesendirian kamar, Sumiati menarik Al-Quran kecil yang selalu ia bawa dari rumah. Membuka lembaran suci itu, ia mencari ayat-ayat yang berbicara tentang kesabaran dan kebenaran. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ia membaca perlahan, membiarkan kata-kata itu meresap dalam-dalam, mengingatkannya bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi setiap ujian. Keesokan harinya, Sumiati memutuskan untuk mencari dukungan dan mungkin penjelasan dari seseorang lain di rumah itu. Ia ingat Dian Mawar, sesama pekerja yang sebelumnya telah menunjukkan kebaikan kepadanya. Dian bekerja di sana lebih lama dan mungkin mengetahui lebih banyak tentang keluarga Sutanto. Dengan langkah yang berat, Sumiati mendatangi Dian saat jam istirahat mereka di dapur kecil untuk staf. Dian sedang menyeduh teh dan tampak terkejut melihat wajah cemas Sumiati. "Ada apa, Sumiati? Kamu kelihatan sangat terganggu," tanya Dian dengan nada penuh kekhawatiran. Sumiati mengambil tempat duduk di seberang Dian, hati-hatinya mengatur kata-kata. "Dian, aku menemukan sesuatu yang sangat mengganggu pikiranku," ia mulai, suaranya pelan. Dian mendekatkan diri, menunjukkan isyarat agar Sumiati melanjutkan. Sumiati menghela nafas, lalu menceritakan tentang foto yang ia temukan, tentang bagaimana ia langsung mengenal wajahnya sendiri, dan tentang percakapan singkatnya dengan Tuan Arif yang meninggalkannya dengan kebingungan. Dian mendengarkan dengan seksama, matanya terlihat penuh simpati. Ketika Sumiati selesai berbicara, Dian berpikir sejenak sebelum berbicara. "Sumiati, aku tahu bahwa keluarga ini memiliki banyak rahasia. Ada banyak cerita yang tidak pernah diungkapkan secara terbuka. Terkadang, hal-hal yang kita cari tidak selalu membawa kita ke jawaban yang kita inginkan. Tetapi, sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk selalu mencari kebenaran, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus kita tempuh." Kata-kata Dian memberikan kekuatan pada Sumiati, mengingatkannya pada nilai keberanian dalam mencari kebenaran dalam Islam. "Apa yang harus aku lakukan, Dian?"
Aku merasa seperti berada di tengah labirin tanpa peta. Dian menaruh tangan di atas tangan Sumiati. Teruslah bertanya dan berdoa. Sumiati, Allah tidak akan mengabaikan doa hambanya yang mencari bimbingan dengan hati yang tulus. Mungkin kamu bisa mencoba berbicara dengan Laila, juru masak tua di sini. Dia telah bekerja untuk keluarga ini lebih lama daripada kita semua, dan mungkin tahu lebih banyak. Sumiati mengangguk, merasa sedikit lega. Terima kasih, Dian. Aku akan mencoba berbicara dengan Laila. Semoga Allah memudahkan jalanku untuk menemukan kebenaran. Saat kembali ke pekerjaannya, Sumiati merasa lebih tenang. Ia tahu jalan yang harus ditempuh mungkin tidak mudah. Tapi ia juga tahu bahwa dengan kesabaran dan doa, Allah akan membantunya menemukan cahaya dalam kegelapan ini. Dan dengan setiap langkah yang diambilnya dalam pencarian kebenaran, Sumiati menjadi semakin sadar bahwa kekuatan sejati berasal dari iman yang tak tergoyahkan dan keberanian untuk menghadapi takdirnya, apapun yang mungkin terjadi. Dengan keberanian yang baru, Sumiati menemui Laila di dapur, tempat di mana aroma rempah-rempah selalu menenangkan hati dan pikirannya. Laila adalah seorang juru masak yang dihormati di rumah keluarga Sutanto. Wanita parubaya yang setiap gerakannya mencerminkan tahun-tahun pengalaman dan rahasia yang mungkin dia simpan. Sambil mencuci beberapa peralatan dapur, Laila menyambut Sumiati dengan senyum lembutnya. Ada yang bisa Laila bantu? Sumiati, tanyanya, menyekat tangan di celemeknya. Suara dapur yang sibuk dengan suara gemericik air dan sizzling panci, memberikan latar belakang yang nyaman untuk percakapan yang mungkin tidak mudah. Bu Laila, saya mendengar Anda telah bekerja di sini lebih lama dari kebanyakan orang. Sumiati mulai dengan hati-hati, mengukur kata-katanya. Saya menemukan sesuatu yang mengganggu saya, dan saya pikir mungkin Anda bisa membantu. Laila menghentikan kegiatannya sejenak. Matanya menatap Sumiati dengan ekspresi yang menunjukkan ia sudah mengantisipasi pertanyaan ini. Duduklah, Sumiati. Mari kita bicara. Mereka duduk di meja kecil di sudut dapur, jauh dari hiruk pikuk yang lebih sibuk. Sumiati mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan tentang penemuan foto dirinya, dan bagaimana Tuan Arif tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Ia menyampaikan keinginannya untuk memahami hubungan antara dirinya dan keluarga ini, sebuah misteri yang kini merasuki pikirannya setiap hari. Laila mendengarkan dengan perhatian, menimbang setiap kata yang Sumiati katakan. Setelah beberapa saat, ia menghela nafas berat, seolah-olah beban dari masa lalu yang ia simpan lama mulai terangkat. Sumiati, rumah ini memang penuh dengan cerita yang tidak banyak orang tahu. Dan mungkin, ada beberapa hal yang sebaiknya tetap tersembunyi. Ucapnya, suaranya rendah dan penuh kehati-hatian. Sumiati merasa desakan kuat untuk mengetahui lebih lanjut, mendesak Laila dengan lembut. Bu Laila, saya mengerti bahwa ada hal yang mungkin sulit untuk dibicarakan. Tetapi, sebagai Muslim, kita diajarkan bahwa kebenaran adalah cahaya yang Allah berikan untuk menjauhkan kita dari kegelapan. Saya hanya mencari cahaya itu, untuk menemukan kedamaian dalam hati saya dan pemahaman tentang tempat saya di dunia ini. Laila menatap Sumiati, matanya reflektif dan penuh emosi. Sumiati, Allah memang Maha Pemberi cahaya. Tapi terkadang, cahaya itu datang tidak hanya untuk menunjukkan keindahan tapi juga untuk menunjukkan jalan melalui rintangan yang sulit. Laila berhenti sejenak, seolah-olah memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati. Saya akan memberitahu Anda tentang anak yang hilang, sebuah kisah yang mungkin memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan Anda. Sumiati mendengarkan dengan seksama, jantungnya berdebar dalam dada. Laila menceritakan tentang sebuah periode kelam dalam sejarah keluarga Sutanto, tentang seorang anak dari keluarga ini yang hilang tanpa jejak bertahun-tahun yang lalu. Kehilangan itu telah meninggalkan luka dalam bagi keluarga, sebuah rahasia yang disimpan rapat-rapat. Sumiati, Anda mungkin adalah kunci untuk mengungkap apa yang terjadi dengan anak itu. Lanjut Laila, matanya penuh dengan kesedihan dan kelelahan. Saya tidak tahu semua detailnya, dan mungkin lebih baik jika Anda berbicara dengan Tuan Arif lagi. Kali ini, dengan lebih banyak informasi ini, dia mungkin lebih bersedia membuka tentang masa lalu keluarga. Dengan hati yang lebih berat namun dilengkapi dengan informasi baru, Sumiati berterima kasih kepada Laila atas keberaniannya berbagi sebagian dari kebenaran. Ia keluar dari dapur, merasa tanggung jawabnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang mungkin terlibat dalam kisah pahit ini.
Sumiati berdoa kepada Allah untuk kekuatan dan kebijaksanaan dalam menghadapi apapun yang mungkin ia temukan. Ia tahu bahwa jalan menuju kebenaran bisa berliku dan sulit, tetapi ia juga tahu bahwa dengan bimbingan Allah, setiap langkah yang ia ambil adalah satu langkah lebih dekat ke keadilan dan kedamaian. Malam itu, Sumiati berbaring di tempat tidurnya namun tak bisa tidur. Informasi yang diberikan Laila tentang anak yang hilang dari keluarga Sutanto terus berputar-putar di pikirannya. Apakah mungkin bahwa ia, tanpa sadar, telah terjalin dalam sejarah keluarga ini lebih dalam daripada yang ia bayangkan? Mencari kebenaran tentang masa lalu keluarga yang begitu misterius ini, Sumiati merasa seolah-olah ia sedang mengurai benang kusut yang sangat rumit. Keesokan harinya, Sumiati menemukan dirinya di taman rumah besar Sutanto, tempat yang biasanya ia temukan ketenangan. Namun, hari itu, taman itu tampak menyimpan eko dari pembicaraan malam sebelumnya. Sambil memetik daun-daun kering dari bawah semak, Sumiati merenungkan tentang nasihat Laila untuk berbicara lagi dengan Tuan Arif. Dalam Islam, diajarkan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan Sumiati merasa bahwa inilah saatnya untuk mengikuti ajaran itu dengan mencari lebih banyak pengetahuan tentang rahasia ini. Dengan niat yang telah diperbarui, Sumiati berjalan menuju kantor Tuan Arif, memohon kepada Allah dalam hatinya agar percakapan kali ini memberikan lebih banyak cahaya daripada kegelapan. Tuan Arif duduk di belakang meja kerjanya, tampak tenggelam dalam tumpukan dokumen ketika Sumiati mengetuk pintu. Tuan Arif, maaf mengganggu, saya harap Anda memiliki waktu sebentar, kata Sumiati dengan suara yang berusaha tegar. Arif mengangkat kepalanya, melihat Sumiati dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tentu, Sumiati, silakan masuk. Ada apa? Sumiati mengambil napas dalam, mengumpulkan keberaniannya. Tuan, saya berbicara dengan Laila kemarin. Dia menyebutkan tentang anak yang hilang dari keluarga ini. Saya mungkin terkait dengan cerita itu. Saya perlu tahu, apakah ada hubungan antara saya dan keluarga ini? Mendengar ini, Arif terlihat terguncang. Sejenak, ruangan itu terasa lebih dingin. Seolah-olah kata-kata Sumiati telah membawa angin dari masa lalu yang telah lama dikubur. Akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar, Arif berbicara. Sumiati, Anda benar. Ada kaitannya. Anda mungkin lebih terkait dengan keluarga ini daripada yang kami semua sadari. Jantung Sumiati berdebar kencang mendengar pengakuan ini. Bagaimana mungkin, Tuan? Tanyanya, suaranya gemetar sedikit. Tidak mudah menjelaskannya, jawab Arif, menghela napas berat. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum Anda lahir, keluarga ini mengalami tragedi besar. Anak dari keluarga ini, seorang gadis kecil, hilang dan tidak pernah ditemukan. Setelah itu, banyak yang berubah, dan rahasia ini kami simpan rapat-rapat. Sumiati merasa seolah-olah setiap kata Arif adalah sepotong puzzle yang sedang ia susun. Dan foto saya, Tuan, apakah itu berarti? Arif mengangguk perlahan. Foto itu diambil tidak lama sebelum dia hilang. Kami tidak pernah mengerti bagaimana bisa berakhir di tangan Anda. Sumiati merasa seolah-olah tanah di bawahnya bergeser. Dia berdiri di sana, mencerna semua informasi ini, merenungkan ayat Quran tentang bagaimana Allah kadang-kadang membawa kebenaran dalam cara yang paling tak terduga. Tuan, saya perlu waktu untuk memikirkan semua ini. Arif mengangguk, tampaknya juga merasa berat dengan pembicaraan mereka. Saya mengerti, Sumiati. Ambil waktu Anda. Dan jika Anda memiliki lebih banyak pertanyaan, pintu saya selalu terbuka. Keluar dari kantor Arif, Sumiati merasa dunianya telah berubah secara fundamental. Dia berjalan kembali ke taman. Sekarang tidak lagi sebagai tempat pelarian, tetapi sebagai tempat yang menawarkan kejernihan dan kesempatan untuk berdoa. Dengan tangan yang bergetar, ia mengambil tasbih dari sakunya dan mulai berzikir, mencari kedamaian dalam doa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan panduan dalam menghadapi ujian besar ini dalam hidupnya. Setelah pembicaraan mendalam dengan Tuan Arif, Sumiati merasa seolah berada di tepi jurang yang dalam, mengintip ke dalam kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kebenaran itu, meskipun pahit, memberikan secercah harapan bahwa akhirnya dia akan mengerti siapa dirinya sebenarnya. Dalam kesendirian kamarnya yang sederhana, Sumiati merenungkan segala yang baru saja dia dengar.
Dia merasa seperti seorang penjelajah yang menemukan peta harta karun yang terlupakan. Hanya saja, peta itu tidak menjanjikan emas atau permata, melainkan sebuah identitas yang hilang. Sumiati menarik nafas dalam-dalam dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi apapun yang Engkau kehendaki. Bantulah aku untuk menemukan jalan-Mu dalam kekacauan ini." Keesokan harinya, Sumiati memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi yang bisa membantu menjelaskan misteri tentang dirinya dan keluarga Sutanto. Dia ingat Laila menyebutkan beberapa catatan dan dokumen lama yang mungkin tersimpan di perpustakaan rumah itu. Dengan tekad yang baru, Sumiati menuju ke perpustakaan yang luas, tempat dia pernah berbicara dengan Tuan Arif beberapa waktu lalu. Perpustakaan itu, dengan rak-raknya yang tinggi dan meja-meja besar yang dipenuhi dengan tumpukan buku, tampak seperti labirin dari ilmu pengetahuan dan sejarah. Sumiati mulai mencari melalui rak buku yang tampaknya tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Debu yang menutupi buku-buku itu menandakan betapa jarang tempat ini dikunjungi. Setelah beberapa saat mencari, tangan Sumiati terhenti pada sebuah buku tua yang terjepit di antara dua volume besar tentang sejarah dunia. Buku itu berjudul Memori dan Warisan Keluarga Sutanto. Tampaknya sebuah kompilasi pribadi yang mungkin memuat informasi yang dia cari. Dengan hati-hati, dia membuka halaman-halamannya, mencari apapun yang bisa terkait dengan kisah anak yang hilang. Dalam buku itu, dia menemukan sebuah surat yang terlipat rapi di antara halaman-halamannya. Surat itu ditulis dengan tinta yang sudah memudar. Tampaknya adalah kata-kata dari Surya Sutanto, kakek dari Tuan Arif. Sumiati membaca dengan perlahan, mencoba menyerap setiap kata. Kepada yang mungkin satu hari nanti mencari kebenaran ini, harap dimengerti bahwa kehilangan yang kami alami bertahun-tahun yang lalu adalah luka yang belum sembuh. Anak yang kami cintai, yang kami rindukan, hilang dalam sekejap. Jika suatu hari, cerita ini terungkap, semoga itu membawa lebih banyak damai daripada kesedihan. Air mata menggenang di mata Sumiati saat dia membaca kata-kata itu. Betapa besarnya kehilangan itu bagi keluarga ini, dan betapa mungkin dia adalah kunci untuk menyembuhkan luka lama itu. Sumiati membawa buku dan surat itu ke kamarnya, merenungkan bagaimana cara terbaik untuk membawa informasi ini kepada Tuan Arif. Dia tahu bahwa ini adalah langkah penting berikutnya. Tidak hanya untuk menemukan identitasnya sendiri, tapi juga mungkin untuk membantu sebuah keluarga menemukan kedamaian. Malam itu, Sumiati kembali berdoa, memohon petunjuk dan kekuatan. Dia memahami bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk memperkuat imannya. Besok, dia akan bertemu dengan Tuan Arif dan membahas apa yang telah dia temukan. Siap untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi, berharap bahwa kebenaran, apapun bentuknya, akan membebaskan mereka semua. Dengan hati yang berat namun dipenuhi tekad, Sumiati memegang buku tua dan surat yang dia temukan dengan erat di tangannya ketika dia menuju ke kantor Tuan Arif. Langit pagi masih kelabu, seolah memahami beban yang dia rasakan, beban yang akan segera dia bagikan dalam harapan bahwa itu akan membawa penyembuhan dan pemahaman. Sesampainya di depan pintu kantor Tuan Arif, Sumiati menarik nafas dalam-dalam, berdoa memohon kekuatan dan kebijaksanaan. Dia mengetuk pintu dengan lembut. Suara itu terdengar lebih keras di keheningan pagi yang masih muda. "Masuk," terdengar suara Tuan Arif dari dalam. Sumiati membuka pintu dan melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Tuan Arif duduk di belakang meja kerjanya. Matanya segera tertuju pada buku dan surat di tangan Sumiati. "Sumiati, saya lihat Anda membawa sesuatu," kata Tuan Arif, suaranya menunjukkan kekhawatiran. "Apakah itu yang saya pikirkan?" "Ya, Tuan," Sumiati menjawab, mendekat dan meletakkan buku serta surat di atas meja. "Saya menemukan ini di perpustakaan. Saya rasa ini sangat penting." Tuan Arif dengan hati-hati mengambil surat tersebut, membacanya dengan perlahan. Wajahnya berubah seiring dengan setiap kata yang diserap matanya, seolah mengingat kembali luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Sumiati berdiri di sana, menunggu dengan sabar, menghormati momen pribadi yang mungkin bagi Tuan Arif terasa seperti mengungkap luka lama. Setelah beberapa saat, Tuan Arif meletakkan surat itu dan menghela nafas panjang. "Sumiati, saya tidak pernah berpikir surat ini akan muncul lagi. Ini adalah bagian dari sejarah keluarga kami yang paling menyakitkan." Sumiati mendengarkan dengan empati, menahan air matanya sendiri.
Dia tahu betapa pentingnya momen ini tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarga Sutanto. "Tuan, saya datang ke sini tidak hanya untuk mencari tahu tentang diri saya tetapi juga untuk memahami dan, jika memungkinkan, membantu menyembuhkan luka ini," kata Sumiati dengan lembut. "Dalam Islam, kami diajarkan bahwa kebenaran membawa keadilan dan keadilan membawa kedamaian. Saya berharap kita dapat menemukan kedua hal itu bersama-sama." Mendengar kata-kata Sumiati, Tuan Arif tampak tergerak. Dia menatap Sumiati, matanya menunjukkan rasa terima kasih dan penghormatan. "Sumiati, keberanian Anda mencari kebenaran dan kemurahan hati Anda untuk membantu menyembuhkan luka kami, itu sangat berarti bagi kami." Kemudian, dengan perlahan, Tuan Arif mulai menceritakan kisah yang lebih lengkap di balik surat itu, tentang gadis kecil yang hilang, tentang pencarian yang sia-sia, dan tentang rahasia keluarga yang telah menyebabkan banyak kesedihan. Ketika cerita terungkap, Sumiati merasa seolah-olah sejarahnya dan sejarah keluarga Sutanto kini menjadi satu cerita yang sama, dijalin oleh benang nasib yang sama. Dia menyadari bahwa perjalanan ini mungkin baru saja dimulai, bahwa mungkin masih banyak lagi yang harus diungkap dan banyak lagi penyembuhan yang perlu dilakukan. Dengan mengakhiri percakapan mereka dengan doa bersama, Tuan Arif dan Sumiati berkomitmen untuk melanjutkan pencarian kebenaran dan penyembuhan. Sumiati meninggalkan kantor Tuan Arif dengan buku dan surat di tangan, merasa berat namun juga lega. Berat karena beban cerita yang baru saja dia dengar. Lega karena merasa langkah pertama menuju penyembuhan dan pemahaman telah diambil. Ketika dia berjalan kembali ke kamarnya, langit mulai cerah, memberi tanda bahwa mungkin, setelah badai yang panjang dan gelap, sinar matahari akhirnya mulai menembus awan. Di taman rumah Sutanto, di mana bunga-bunga mulai mekar, Sumiati berdiri memandangi keindahan yang sebelumnya ia abaikan. Setelah kebenaran terungkap, ia merasa seperti beban berat telah terangkat dari bahunya. Tuan Arif, yang kini lebih seperti seorang paman daripada majikan, berdiri di sampingnya, berbagi senyum yang penuh makna. "Terima kasih, Sumiati, karena telah membawa kebenaran dan kedamaian ke dalam keluarga ini," kata Tuan Arif, suaranya penuh rasa syukur. Sumiati membalas dengan senyum lembut, "Ini adalah kehendak Allah, Tuan. Dia membimbing kita melalui kegelapan ke arah cahaya." Mereka berdua melihat ke arah matahari terbenam yang memancarkan cahaya hangatnya, menyinari jalan yang mereka tempuh bersama. Di saat itulah Sumiati menyadari bahwa pencarian identitasnya bukan hanya tentang mengungkap masa lalunya, tetapi juga tentang membangun masa depannya dengan iman dan keberanian. Seperti ayat Al-Quran yang sering ia renungkan, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar." Quran Surah At-Talaq 2. Dengan langkah yang ringan, Sumiati berjalan kembali ke rumah, siap untuk memulai bab baru dalam hidupnya, dengan hati yang penuh rasa syukur dan mata yang selalu mencari cahaya kebenaran.